Selamat gede kan? Soalnya butuh ini. Kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas wa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu al wasiyata. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dalam Al-Quran ada beberapa syariat yang oleh Allah syariatkan kepada kita menggunakan bahasa kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, sama ya. Ini satu. Kutiba alaikum, dua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, tiga. Ini semuanya pakai kutiba. Yang pertama adalah kisos, yang kedua adalah wasiat, yang ketiga adalah saum. Coba ini kajiannya, kenapa dalam ayat-ayat ini tiga syariat ini pakai kutiba? Walaupun sebetulnya kita tidak terlalu, bukan tidak terlalu penting, kita kadang kurang ada aya pikiran kadinya nya. Bagaimana mau bagaimanapun yang penting syariat itu dilaksanakan. Tetapi ternyata bagaimanapun ini harus diungkap oleh kita. Kenapa? Karena ini kajian yang berhubungan dengan bahasa-bahasa yang dapat mendekatkan kita ke dalam pemahaman. Nah, coba Pak. Kalau bahasa kewajiban sholat itu bahasanya akim. Jadi akimus sholat. Bahasa untuk kewajiban zakat itu bahasanya wa'atu zakat. Kalau bahasa untuk kaitan dengan haji, atimul hajjah wal umrata. Nah, jadi aqimus sholat, wa'atu zakat, wa'atupun atimul hajjah, kemudian kutiba alaikumus syiyam. Jadi dari rukun Islam, dari rukun Islam yang 5 itu cara pensyariatannya menggunakan bahasa yang berbeda. Untuk syahadat, antas syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Untuk sholat, aqimus sholat. Untuk zakat, atuz zakah. Untuk saum, atimul hajja wal umrah. Untuk haji, untuk saum, kutiba alaikumus syiyam. Ini kan sudah menjadi pembendaharaan kalimat bagi kita. Walaupun pada prinsipnya semua atau dari rukun Islam itu semuanya kita pahami, begitu kan? Ya, kan kelima-limanya juga wajib kan? Sholat wajib, puasa wajib, kemudian haji wajib, kemudian zakat juga wajib, syahadat malahan lebih wajib lagi. Nah, kenapa dalam prakteknya itu ternyata bahasanya berbeda, begitu kan? Dalam prakteknya bahasanya sangat berbeda. Nah, kita coba telusuri lah secara grammar dulu ya, supaya nanti kita bisa memahamkan ke dalam konsep secara keilmuan. Pertama, untuk syahadat itu antas syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat itu tidak membutuhkan gerak. Syahadat kan tidak membutuhkan gerak, Pak. Syahadat tidak membutuhkan organ tubuh. Walaupun orang itu lumpuh, Pak, tetap syahadat itu mesti ada. Kenapa? Karena rukun Islam yang pertama kaitan dengan syahadat yang dibutuhkan adalah keyakinan. Makanya bahasanya antas syahada alla ilaha illallah.
Kan kita tidak perlu bertemu Nabi Muhammad, Bu. Bapak tidak perlu bertemu dengan Allah untuk meyakinkan bahwa Allah dan Nabi Muhammad itu ada. Ya. Jadi udah butuh Bu Bapak nginjil saha jeung Rasulullah. Kalau kaitan dengan hanya bertemu tapi hanya ternyata tidak mengikuti dan mengimani Nabi, ya buat apa? Buktinya apa? Kenapa harus ada keyakinan? Buktinya orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad kan tidak atau banyak yang tidak beriman. Ya. Abu Lahab bertemu, Abu Thalib bertemu, Abu Jahal bertemu. Semua orang bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak beriman. Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi Muhammad belum menentukan orang itu beriman. Makanya kenapa dalam syahadat itu perlu keyakinan. Karena bagi kita tidak bertemu sama sekali pun dengan Rasulullah, kita yakin bahwa beliau adalah Nah itulah yang disebut dengan syahadat. Jadi syahadat itu kita musyahadah itu artinya apa? Kita itu terlibat keyakinan penuh terhadap adanya Nabi dan adanya Allah. Kemudian yang kedua, akimu. Kenapa sholat pakai akimu kewajibannya? Karena yang dibutuhkan oleh Allah ataupun yang dibutuhkan oleh kita terhadap syariat sholat itu adalah apa? Berkesinambungan. Ya, jadi kan akimu itu berkesinambungan, continue, Pak, terus kita lakukan. Itu namanya akoma. Kalau sekedar berdiri itu bukan akoma namanya, tapi koma. Makanya orang yang dia itu sakit dan tidak bisa berdiri, sholat tetap harus ada. Orang yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, tetap sholat harus ada. Kenapa? Karena kewajiban sholat bahasanya akimu. Kecuali bagi orang yang kena uzur syar'i. Ibu-ibu yang menstruasi dan nifas itu tidak terkena akimu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sakit. Oh, itu satu, itu dua, Pak. Ini saya global aja, karena ini diulang-ulang dalam materi-materi yang lain. Kemudian yang ketiga, wa'atu zakat. Kenapa zakat wa'atu? Jadi atu itu artinya apa? Atu zakat itu artinya kita menyerahkan yang bukan hak kita. Jadi zakat itu bukan zakat itu bukan kewajiban orang miskin ngambil, Pak. Bukan. Zakat itu adalah kewajiban kita bahwa itu bukan milik kita, gitu kan. Makanya bahasanya wa'atu zakat. Ya, wa'atu zakat. Kenapa? Karena ataupun karena zakat bukan milik kita, tetapi milik itu yang harus diberikan oleh kita. Beda lagi dengan haji. Kalau haji bahasanya apa? Atimul hajja wal umrah. Kenapa atimul hajja? Karena haji menyempurnakan dari rukun-rukun yang ini. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa, Pak. Dia bisa syahadat, biasa bisa sholat, dia bisa zakat, tapi belum tentu bisa haji. Kenapa? Karena haji sebagai penyempurna dan keseimbangan di dalam rukun yang empat. Makanya bahasanya atimul hajjah, tapi dengan umroh. Minimal tidak bisa haji, umroh itu sudah mencukupi. Awas, umroh itu digandengkan dengan haji. Artinya kalau kita tidak sambung sampai ibadah haji, umroh itu sudah hampir sama. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak mampu ibadah haji, umroh sudah memfasilitasi kewajibannya itu. Kan dina haji gitu, wajibna eta pokoknya ya, tawaf, kemudian sholat di maqam Ibrahim, kemudian sya'i, kemudian tahallul, itu kan begitu. Sama dalam haji juga kan. Kenapa? Karena haji tidak bisa sah kalau tidak dibuka dengan umroh. Ya. Makanya umroh itu juga sudah bagian daripada syariat rukun Islam. Nah, beda lagi dengan saum, Allah menggunakan kalimat kutiba. Apa dibaliknya itu? Nah, itu yang harus ditelusuri oleh kita. Jadi telusuri oleh kita, kenapa dalam bab saum Allah menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini. Satu dulu, Bu. Kita jelaskan dulu di dalam Quran. Surat ini kebetulan dalam Quran ini surat Al-Baqarah itu bareng 178 bab Qisas, 180 bab wasiat, 183-84 itu bab saum. Jadi ini dua semuanya ada di Al-Baqarah. Dan di dalam Al-Baqarahnya itu bergandengan 78, 180, 183. Jadi Bapak kalau baca ini sebetulnya buka aja saja dari 178 sudah diterangkan bab kaitan syariat yang pakai kalimat kutiba. Satu, ini semua. Kutiba itu artinya syariat yang dapat memelihara jiwa.
itu apabila ada syariat yang memakai kalimat kutiba. Jadi akan terpelihara jiwa manusia. Kenapa? Karena Allah sudah mengungkapkan dengan bahasa kutiba. Jadi berbeda dengan praktek yang lain. Ini kan sifatnya individu, Pak. Punya. Sholat kan buat diri sendiri. Iya. Ya, sholat haji kan buat kita sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau ada orang yang meninggal dalam ibadah haji, itu kan tidak berpengaruh kepada yang lain. Kenapa? Kalau yang ini sudah dinyatakan syahid, kalau yang ini kan belum tentu. Kenapa? Karena masing-masing. Syahadat juga sama. Tapi kalau saum, kenapa pakai kutiba? Karena akan melibatkan yang lain. Itu bedanya. Dan disinilah terjadi pemeliharaan jiwa. Satu, kisos. Apa kisos? Iya, kisos itu apa? Nanti 3. Dalam syariat itu sesuatu yang harus dieksekusi itu 3. 1 ada hudud, 2 ada tajir, 3 ada kisos. Ya, hudud itu apa? Orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Allah tapi mesti dilakukan diranjam, dipotong tangan. Itu namanya hudud, Pak. Ya, hudud. Jadi hudud itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang nanti dieksekusi di dunia. Tapi potong tangan, ranjam, jilid, itu masuknya hudud. Kalau takjir itu diasingkan, dalam bahasa kita disebutnya di penjara. Satu lagi kisos. Kisos itu artinya mempersamakan. Artinya sesuatu yang diterima oleh si A mesti diterima sama oleh si B. Kenapa? Karena ini namanya kisos. Kan arti dari kisos itu sama. Iya. Ya, makanya kenapa ada kisah? Kisos. Iya, kenapa ada kisah? Kisah itu kan dari kata salam dari kalimat kasam apa? Kosso ya kusu. Kenapa disebut kisah? Karena kisah itu harus sama dengan cerita aslinya. Dibunuh kalau ibu lagi. bapak menceritakan riwayat Nabi Muhammad itu tidak boleh beda. Ya, berarti nanti kalau ada cerita-cerita yang berbeda, berarti ada yang salah dari cerita yang asli. Ya, kenapa? Makanya disebut dengan kisah. Apa kisah atau kisah itu? Menyamakan. Dibunuh lagi mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan kisos. Artinya apa? Disamakan antara satu dengan yang lainnya. Maka itulah disebut kisos. Permasalahannya adalah tidak setiap negara memberlakukan hukum kisos. Contoh, di Indonesia orang yang membunuh itu tidak kisos tapi takjir. Ini kan sudah berbeda dengan konsep yang ada. Kenapa di Indonesia takjir? Maka otomatis takjir itu diasingkan atau dipenjara. Undang-undang di Indonesia orang yang membunuh itu satu dipenjara 15 tahun. Yang kedua seumur hidup, tergantung nanti bagaimana cara membunuhnya dan bagaimana dia mengeksekusinya. Maka secara otomatis karena yang seharusnya kisos lalu diganti dengan takjir, otomatis membunuh di Indonesia tidak akan berhenti. Ya, kenapa tidak akan berhenti? Karena orang akan terus membunuh. Kenapa? Karena tidak ada persamaan yang diterima oleh yang membunuh. Coba Ibu, ngabunuh 15 tahun, beres kan? Udah 15 tahun kan dikeluarin. Ya. Iya. Dan orang tidak akan jerah. Coba, sekarang kasus pemerkosaan saja kasus pemerkosaan saja di Indonesia. Itu sudah pada tingkat yang tataran yang sangat bahaya. Kenapa? Karena pemerkosaan di Indonesia itu sudah pada level tinggi dalam ilmu psikologi. Kenapa? Karena ada seorang ibu-ibu yang diperkosa oleh anak-anak usianya oleh anak-anak yang baru kelas 6, kelas 1 SMP. Itu kan yang di Jawa Tengah itu adalah seorang perawat yang dia itu diperkosa oleh anak-anak usianya SMP. Ya. Coba, kalau yang ini, kalau di Malaysia orang memperkosa itu kan dicambuk. Itu dicambuk, Pak. Dicambuk ininya. Dan itu dicambuk sampai impoten. Ketika dicambuk kemudian syarafnya kena dan dia impoten dan dia tidak akan melakukan perkara itu. Dan jarang terjadi pemerkosaan di daerah itu, di negara itu. Kenapa? Orang takut. Tapi di Indonesia orang memperkosa digimanain? Di penjara. Yang sulit adalah begitu di penjaranya 7 tahun, kemudian orang yang melakukannya memperkosanya 6 orang bisa dibagi-bagi.
Kalau dia 6 orang, ku genepan ya teh. Sok 1,5 ewang. Nah, kan di sini begitu. Akhirnya pemerkosaan ini tidak akan pernah berhenti di Indonesia. Iya. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena tidak ada hukuman yang mempersamakan. Sebetulnya Pak, di Malaysia orang yang memperkosa kemudian dicambuk lalu sampai impoten, itu kan kisos. Iya. Kenapa? Agar dia tidak bisa melakukan itu lagi. Tapi kalau ini sudah keluar gimana? Bisa melakukan lagi. Makanya begitu sudah terjadi di Jawa Tengah, kemudian muncul lagi di Ambon. Ya. Di Ambon kan yang terbaru. Ya. Berapa anak usia berapa tahun yang di Ambon? Itu rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada persamaan perlakuan. Ketika persamaan perlakuan itu ada, maka orang akan berhenti tanpa harus didakwahkan. Begitulah. Nah ini Ustaz nggak jelaskan jelebet-jelebet kayak Pak. Hari ininya tidak ada, mau gimana? Undang-undang tidak mengatur itu gimana? Coba, bisa nurut mau? Mau? Ustaz jelebet-jelebet nerangkeun naon? Tidak boleh kuburan di tembok, di jelebetan ge Ustaz dan narurut. Nah, kenapa? Karena kan tidak didukung oleh undang-undang. Iya. Begitu undang-undang ada, tidak boleh kuburan di tembok, keluar perda, beres Pak. Tidak perlu diterangkan oleh Ustaz. Ternyata sekarang orang kalau mau menguburkan mayat itu tidak boleh di tembok karena ada perdanya. Sebetulnya undang-undang mempermudah pendakwah untuk mensosialisasikan hukum Allah. Coba kalau mau ayat eta Pak, berat yang ujung seperti ini. Ya, coba sampai kapan Pak orang membunuh di Indonesia akan berhenti? Terasa Ya, sampai kapan? Begini aja, sampai kapan orang yang mencuri akan dipotong atau tidak dipotong tangan? Itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kenapa? Karena ini. Makanya Allah mengatakan, kenapa pakai kutiba? Kembali lagi kepada tadi. Kisos adalah sesuatu yang akan menyelamatkan manusia. Betul kan Pak? Karena apa? Karena begitu orang ini dibunuh, kemudian yang membunuhnya dibunuh kembali, ini beres. Hanya 2 orang yang akan terbunuh. Tetapi apabila ini dibunuh lalu ini ditakjir hanya di penjara, akan muncul kembali lebih banyak dari itu. Quran mengatakan surat Al-Maidah dengan bahasa begini, waman qatala nafsan paka'an nama qatala nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang lalu tidak dihukum menurut hukum Allah, maka dia seperti membunuh semua manusia. Waman ahya nafsan paka'an nama ahya nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia seperti menghidupkan semua orang di dunia. Itu kan dari Allah. Ya. Nang teu ditarurutan nu ieu teh. Jadi we beurang ka dieu. Coba Bu. Kalau nanti di pasar atau kalau di masjid di Jeddah kan ada masjid kisos kan? Itu biasanya kisosnya itu pada hari Jumat, pada Jumat. Jadi kalau kita pas di daerah di sana, itu kita masuk atau hari Jumat di sana, itu bisa kita lihat. Dan itu rata-rata dalam satu Jumat itu biasanya ada minimal 1 atau 2 orang, Pak. Ternyata saya tadi malam baca merilis di beberapa media, ya. Di internet saya buka, ternyata Bu rata-rata yang di kisos di atau di Arab Saudi itu rata-rata orang luar. Itu orang luar. Ya, orang Filipina, orang Myanmar, orang Indonesia, kemudian orang India, kemudian orang Ethiopia. Kenapa? Karena orang Arab sendiri jarang, Pak. Malahan bisa dikatakan dalam 1 tahun jarang yang dikisos orang Arab. Kenapa? Karena orang sana tahu hukumnya. Takut dia itu. Tapi anu di kalisos di itu rata-rata gitu. Orang Indonesia sudah berapa? Makanya di sana dietnya lebih besar sekali. Kenapa? 1 kalau dia membunuh itu dietnya sampai 2 miliar. Orang yang membunuh itu harus membayar diet 2 miliar, Pak. Makanya orang Indonesia yang membunuh kemudian bayar diet itu kan nggak Indonesia kan ke pemerintah. Pemerintah harus bayar 2 miliar. Maka terjadilah negosiasi supaya bebas gitu kan. Nah, sahabat, 2 miliar atau gede, Pak? Di mana? Ya, untuk kalangan Indonesia. Dan ternyata Bu, pernah terjadi ada orang Arab pasea Pak, tukang taksi ya, dia tukang taksi dengan penumpang, dia itu bertengkar dan itu bertengkarnya luar biasa, tapi tidak pernah menempelin satu sedikit pun. Datanglah seorang askar, lalu askar melerai, ditulis Bu datanya. Setelah ditulis datanya apa? Mereka kemudian berpisah. Kemudian ditanya askar itu, kenapa mereka itu? Dia bertengkar hebat, tapi mereka tidak akan menempelin karena takut.
Ketika menempeleng lalu kelihatan, itu akan ditempeleng lagi di pengadilan. Itu kan Kisos. kisos. Ya. Kisos sama kan? Dan ternyata ibu-ibu di Arab Saudi itu orang bertengkar itu sudah kisos, Pak. Jadi kalau dia ngomong A, dia ngomong lagi, itu sudah kisos. Makanya kata pemerintah di sana, udah aja, kamu saling caci aja itu udah beres gitu kan. Jadi kisos. Itu kan sudah saling kisos itu seperti sama, itu. kan? Dan itu akan terjadi dan ternyata menyelamatkan manusia. Dan betul kata Allah, kenapa pakai khotibah untuk kisos? Karena ini berkaitan dengan kasus itu. Coba kalau di Indonesia ini diberlakukan, saya kira tidak akan terjadi pembunuhan yang baru. Karena Quran menjamin itu. Man ahya nafsan paka'an nama ahya nasa jami'an. Itu kuncinya di sana. Paham Bu ya? Ya, satu itu. Ya. Tapi kalau kita baca dalam salah satu kitab bahwa ternyata orang membunuh itu di awal, orang yang membunuh itu karena bibitnya 3. Ya. Orang bisa membunuh itu karena bibitnya 3. Ini harus ada bibitnya dulu, baru nanti orang membunuh. 1. Bibit orang membunuh itu adalah dari apa? Dari perkataan yang tidak mengenakan. Ini awas Pak, perkataan itu Pak kalau menyakiti hati orang bisa membunuh. Ya, hanya dengan ngomong. Makanya ada yang mengatakan kata-kata ini seperti pedang. Lamun nyeri hati Bu, waduh, kenapa? Banyak ternyata seorang majikan dibunuh oleh pembantunya hanya karena ngomong yang salah. Kenapa? Karena ini diatur. Makanya Al-Quran mengatur bagaimana? Ada kaulan sadida, ada kaulan ma'rufa, ada kaulan hasanah, ada kaulan layyina. Perkataan-perkataan inilah yang akan mempengaruhi kita menjadi lebih baik. Ya Bu ya? Bagaimana ngomong dengan orang tua beda kan? Bagaimana ngomong dengan kebawahan beda kan? Di Quran kan sudah ada ma'rufa, ada layyina, ada ini untuk menunjukkan bahwa perkataan itu bisa menyebabkan orang itu semakin semangat dan semakin dia itu terpuruk. Dina hadis 6 kul khairon au liyasmut. Kalau Anda tidak bisa ngomong benar, maka diam, begitu kan? Untuk apa? Ini kan menjaga supaya tidak terjadi sesuatu. Kemudian yang kedua, faktor apa yang menyebabkan bibitnya orang bisa membunuh? Karena ada hak yang tidak ditunaikan. Ada hak yang tidak ditunaikan. Bahaya Bu, kalau ada hak tidak ditunaikan itu orang bisa membunuh. Saya belajar aja di akhlak Pak. Kitab akhlak ada. Hakul muslimi ala muslimi. Dan hak muslim kepada muslimnya itu ada berapa? Nah, ada 6. Coba. Ida laki tahu pasal 5 alai. Nah, itu satu saja aja, ya. Ida laki tahu pasal 5 alai. Apabila kalian bertemu dengan sesama muslim, maka berilah keselamatan bagi orang itu. Pak. Awas Pak, pasal 5 alai itu satu bisa konteks assalamualaikum, yang kedua bagaimana orang itu bertemu dengan kita nyaman. Kenapa? Ibu, bapak banyak kasus orang membunuh karena bertemu dia tidak bersapa. Dengar nasi Pak Haji eta. Aya naon jeung abdi papangih meuli paeud deui sapalieun. Buat ting cenah ya masalah ya cenah bisa membunuh orang. Awas Pak, bisa terjadi seperti itu. Kemudian orang juga begitu bertemu kemudian baeud eta teh bisa nyeri hate ade. Ya nah, baeud ka abdi kenapa? Itu bisa nyeri hati. Kenapa? Karena ini hak orang untuk menerima kenyamanan dirinya ketika bertemu dengan kita. So, kira Bapak Ibu lamun penak jeung jami orang itu terbuka enak enggak? Coba kalau orang itu bertemu dengan kita lalu tertutup, enak enggak? Teu eta. Tah di dia eta teh disebut teh hak. Membunuh itu dari bibit yang sepele. Ya. Yang kedua apa? Wa idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibu. Apabila engkau diundang maka jawablah, bukan datang, jawablah. Karena menjawab itu bisa datang, bisa tidak, yang penting ada jawaban. Kenapa? Nanti jadi sumudon, orang diundang tidak datang. Iya. Kunaonnya ka abdi mah teu datang, ari kan itu mah sama sumping. Aya naon jeung abdi cenah? Buat isnanya ka abdi mah tos nganggap remeh. Itu kan orang bisa begitu. Maka hadis nabinya jawabnya Pak Ajibuhu.
Jawab kalau tidak bisa datang. Ibu punten abdi teh tiasa sumping kalarsa nuju seueur ka peryogian, pidoana we teh Pak Haji Buhu. Kedua, Pak Haji Buhu bisa aja kita datang langsung. Sok di sana dan bukan bahasannya datang, Pak Haji Buhu jawab oleh Anda. Jawab. Ya, Ibu diundang oleh acara apapun, minimal kalau tidak mau hadir jawab aja. Pak, kenapa tidak hadir? Ya, saya tidak senang acara itu. Itu kan jawaban sama. Banyak gitu. Oh, nanti akan ngajawab. Bawa Jadi, sanes, buki we supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang jelek kepada kita. Wajar. Saya juga di tetangga beberapa kali diundang, Pak. Kenapa Pak Ustadz tidak datang? Saya tidak, atau bukan saya tidak mau, tetapi saya tidak melakukan itu. Begitu aja. Itu jawaban dari kita. Ya. Tapi jawabannya setelah atau sebelum acara, Pak? Boleh, yang penting nanti ada jawaban di sana. Ya. Kalau ada yang walimahan lalu ngundang saya lalu saya tidak hadir, pasti saya akan jawab setelah itu. Kenapa? Ada kemungkinan saya tidak hadir karena apa? Coba kalau tidak ada ngomong henteu, ngajawab henteu. Gitu Ustaz aya naon ka abdi cenah. Engke deui mah moal dionang deui lah. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena itu ada hak. Awas Bu, ada hak Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idza marido fa'udhu. Apabila Anda sakit, jenguk dia. Kenapa? Orang sakit itu ada hak untuk dijenguk, Pak. Minimal kalau tidak dijenguk, doakeun. Ya, fa'udhu teh doakan, jenguk, Pak. Ya. Doakeun, Bu. Ah, cenah da eta mah nu geuringna ge. Naon salatna ge beda. Jeung urang. Nabi mah Yahudi, Pak teu damang dilongok we. Kenapa? Karena bagi Nabi ada hak dia untuk dijenguk dan minimal didoakan. Kalau tidak, orang Yahudi bisa bunuh Nabi, Pak. Kan orang yang dijenguk oleh Nabi itu yang meludahannya Nabi tiap hari itu. Ya. Tiap Nabi kemudian lewat diludahi, tiap Nabi lewat diludahi. Kemudian pada waktu itu tidak ada yang meludahi, sakit dia. Lalu akhirnya oleh Rasulullah dijenguk. Begitu cara Nabi. Kenapa? Karena ada hak bagi dia untuk menerima. Apalagi tuh, Pak, yang dari 6 itu sakit apabila mati. Nah, apabila dia itu mati atau bersin, maka doakan dia. Kenapa? Karena ketika tidak mendoakan dia, ada kemungkinan kita jadi suudon. Ini peragi sedang doakan gratis nih, ya, ini gratis wae senadimung. Kenapa? Karena Ibu punten, orang yang bersin itu 8 detik berhenti jantungnya. Bisa terus berhenti. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang yang bersin lalu dia itu mempermainkan bersinnya bisa terjadi apa-apa. Coba kalau didoakan oleh kita, itu kan nikmat. Orang yang bersin 8 detik berhenti jantungnya. Maka waida atau sya fahamidallaha, ya. Kemudian apabila dia itu mengucapkan alhamdulillah, lalu kita jawab kembali sampai akhirnya yang keenam, waida mata, apabila dia mati, antarkan jenazahnya. Mengantarkan jenazah dalam konteks seperti ini adalah kita minimal menghargai orang itu. Makanya Rabi, Pak, begitu ada orang yang mati dari Yahudi, beliau berdiri. Walaupun Nabi tidak mengantarkan jenazah orang Yahudi, tapi beliau berdiri. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau berdiri padahal dia itu adalah orang yang mati itu Yahudi? Kata Rasulullah, saya berdiri menghargai manusianya. Saya berdiri bukan mendoakan dia. Itu artinya apa? Ada hak yang harus ditunaikan. Apa ya? Lan? Ide no? Ya, ada yang 5, ada yang 6. Nah 5 aja dulu. PR 1 Ya. Iya, kan ada yang hakul muslimi alal muslimi situn 6, ada hakul muslimi alal muslimi khamsun. Yang 5, kalau yang mau 6 tambah 1 lagi. Apabila ada orang yang perlu nasihati oleh Anda. Wa idastan sohakapan sok. Ustad, punten nasihatan abdi ceuk urang teh. Tek mayar sabaraha? Tah entong gitu, Pak. Kenapa? Karena ada kewajiban kita untuk memberikan nasihat, karena ada hak dia untuk menerima nasihat. Faktor yang kedua, bibit orang bisa membunuh karena apa? Iya. Dan yang ketiga, yang membuat bibit itu bisa membunuh yaitu zalim.
Nah, kezaliman itu bisa memunculkan pembunuhan. Kenapa? Karena ini adalah bibit-bibitnya. Ibnul Qayyim Az-Jauziyah beliau mengatakan, satu qaulun, dua hakun, yang ketiga adalah zulmun. Itulah bibit-bibit pembunuhan. Maksud saya adalah, kenapa saya terangkan ini? Ibu, bapak sehari-hari harus menghindari yang ini. Hindari kata-kata yang tidak enak. Hindari hak ataupun tunaikan hak orang lain. Dan yang ketiga, jangan berlaku zalim terhadap perilaku terhadap orang lain. Insya Allah kita akan selamat. Nabi gini taros, hari ini jago siapa? Orang yang jago siapa? Orang yang kuat itu bukan orang yang dia itu menang. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menyelamatkan diri. Ini baru satu, Pak, yaitu tentang apa, Bu? Kisos. Kisos. Kedua, yang memakai kalimat kutiba alaikum, yang kedua adalah wasiat. Wasiat apa? Kan? Amanat. Amanat ada dalam Quran. Amanat wasiat. Kan ayat amanat. Nah, wasiat itu apa? Maksud Pesan. waso artinya pesan. Pesan. Nah, gitu kan? Bukan amanat, Bu. Nah, beda lagi. Ini adalah pesan yang harus ditunaikan. Itu namanya wasiat. Wasiat itu ada dua. Satu, ada wasiat berupa pesan bahasa. Yang kedua, ada wasiat berupa pesan harta. Jadi Bapak Ibu mau mewasiatkan apa? Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Dekeng wasiat ke ahli waris. Bapak Ibu punya anak 6, berwasiat tidak boleh kepada 6 anak Ibu. Kenapa? Karena wasiat harus di luar ahli waris. La wasiat ahli warisin, tidak boleh berwasiat kepada anak waris. Kepada ahli waris tidak boleh. Kadia senajan ngarumpul, budak bapak, budak mama, kadia senang. Naon bapak rek wasiat naon Pak kudu jelas. Kalau wasiat harta tidak boleh kepada ahli waris, termasuk pada istrinya. Kenapa? Karena anak dan istrinya itu tidak boleh menerima harta wasiat, tapi anak dan istri hanya menerima harta waris. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, wasiat tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Kenapa? Karena yang 2/3-nya untuk ahli waris. Kita kembali dulu kepada tadi. Kenapa pakai kutibah, Pak? Karena kalau wasiat diberikan semua kepada orang lain, nanti bisa terjadi pembunuhan di keluarganya. Iya. Wasiat itu untuk menyelamatkan keluarga ahli waris. Makanya kenapa tidak boleh lebih dari 1/3? Kurang atau kamarnya. Tapi rata-rata orang karena tidak mau beribut bab waris akhirnya diwasiatkan kepada anaknya. Salah itu. Wah, senang geus urang bagikeun ayeuna. Naon sababna bisi ribut engke mah dibagi waris mah cenah barudak. Berarti Bapak Ibu belum bisa mensolehkan anak. Nepikeun ka budak wae sieun lamun pasea lamun maot. Itu kan artinya kita tidak sanggup mensolehkan, Pak. Ya. Makanya saya selalu menekankan begini, Ustad, pangbagikeun cenah ieu abdi pampeh maot. Naon Pak ieu? Udah cenah lah wasiatkeun ya kenapa? Naon cenah da? Pirameun cenah engke mah. Kalau bapak meninggal dibagi waris pirameun. Kenapa? Karena ada anak saya nomor ini begini, anak saya nomor ini begini, anak saya begini. Atuh ari bapak tiba heula teh naon wae atuh. Habeun neangan duit ari budak sing teh diasuh. Saya begitu, Pak. Kemarin saya ngurusin yang hampir 1 miliar. Saya ngomong begitu aja. Kalau tugas bapak kesenangan hidup ngapain kan? Sampai tidak bisa mensolehkan anak. Ya karena kalau dibagikan sih kayaknya ini pipa sialan Ustaz. Tidak perlu. Saya tidak mau. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris dan wasiat tidak boleh seluruh hartanya. Dan ini hampir semua mayoritas termasuk umat Islam. Mereka tidak mau dibagi waris tapi lebih baik diwasiatkan. Ini salah, Pak. Ya. Begitu. Ini yang harus diperbaiki ini semuanya. Oh. Makanya ada dongengnya katanya gini, bapakna wasiat ke budakna. Sini katanya anak-anaknya ngumpul semua, istrinya ngumpul. Ya. Kemudian begitu anak istrinya, suaminya, kemudian dia itu berwasiat pada anaknya. Tanah yang di Cibiru katanya jangan dijual.
Kata anaknya, iya Pak, tidak akan dijual. Kemudian katanya, balong anu di Gede Bage jangan dijual. Iya katanya. Kontrakan yang di Cimahi jangan dijual. Barudak tengah harulang. Namun si bapak teh ulah dijual KB. Pak, kenapa katanya tidak boleh dijual? Karena itu semua bukan milik bapak. Iya, aku pada mau dijual ada lain bapak mah. Sudah teh bapak. Karena sarumangat budak teh gitu. Lamun rek ada yang wasiat teh siga nu rek dibere. Otak sarumangat daratang ti mama lagi. Sok kira ibu. Gampil hayang ngumpulkeun barudak mah. Nya, tong dititah ngaji moal daratang. Iya we, ieu bapak kadarieu rek wasiat ye. Kareh maot bapak ieu tidak jual daratang, Bu. Ya jual gawa teh milih ieu. Tapi kadarieu ya urang ngaji hese. Maka lamun rek ngaji kudu dibari wasiatan. Nah, begitu. Nah, itu Bu dongeng. Tapi boleh tidak berwasiat dengan berupa berita? Boleh. Kalau bapak meninggal minta dikuburkan di Garut. Boleh. Itu juga wasiat. Kalaupun anaknya mampu ya silahkan, kalau tidak mampu dosa tidak? Tidak. Kenapa? Ini kan ini hanya sebuah pesan. Ini hanya sebuah berita. Sampai ada istrinya mau meninggal, Pak, wasiat ka sarogena. Pak, katinggalan mamah tes namaon ieu mah penyakit mama sudah berat katanya. Dan bapak atau mama mau berwasiat kepada bapak. Kalau bapak mau kawin lagi, ini syaratnya 3. Wah. Suaminya semangat. Semangat sudah telepon. Nah, jangan ngomong begitu. Apa syaratnya? Ngomong begitu tapi nanyakeun syaratnya. Buru. Ya, apa syaratnya katanya mah? Lalu kata istrinya, Pak, pokoknya mah kalau mama meninggal, boleh bapak menikah lagi, syaratnya tapi apa syaratnya? Yang pertama, kata istrinya, kalau mama meninggal, bapak jangan lupa kepada mama. Cek salah kina teh. Insya Allah. Kalau mama meninggal, bapak mau pokoknya mah. Mudah kan banyak. Syarat yang kedua apa mah katanya? Syarat yang kedua, bapak setiap pagi dan petang harus bisa mencucurkan air ke atas kuburan mama. Siram. Babari jananya. Oh, gitunya. Pokoknya mah sore dan pagi bapak setiap hari. Cek salah kina teh. Gampang. Ya, naon sababnya gampang lah pokoknya mah dikucurkeun ku cairnya. Tapi syarat yang ketiga apa mah? Bapak jangan dulu menikah sebelum kuburan mama kering. Tapi sering. Nah, poe kita manjur di kuburan. Syarat nu katilu bapak tong waka kawin sapanjang kuburan can garing. Nya moal garing da urang poe. Ayeuna cek salakina teh atuh moal kawin-kawin. Nah, aya nu wasiat kitu Bu. Aya deui nu eta ustad ya Bu. Pak ustad ditinggalkan istrinya. Istrinya meninggal ustad itu. Ustad teh Pak gajelengan mayitna. Jamaah marah. Ustad kenapa katanya melangkahi mayat? Itu tidak boleh. Kemudian si ustad itu ngomong begini. Saya sedang menunaikan wasiat istri saya. Kalau bapak menikah lagi, langkahi dulu mayat saya. Jadi direngkakan eta langsung diamalkeun hate kuat hayang kawin deui. Wasiat nu kitu kenging teh Bu. Teu kenging. Tuh Bu wasiat nu kitu mah atuh. Wasiat itu dengan pesan yang akan bermanfaat. Begitu ya? Jangan begitu. Salakina Mas, lamun bapak maot, omat tong kawin deui. Nah, apa? Bisi ngajung jurigan cenah. Cobian. Pak, nu kalari itu mah teu kedah Bu. Wasiat itu dalam konteks pesan yang bermanfaat. Paham enggak, Pak? Kenapa wasiat pakai kutiba? Belum. Karena menwasiatkan harta tidak boleh lebih untuk mengurangi jatah ahli waris. Begitu aja. Ya, ahli waris harus mendapatkan harta dengan nominal yang tidak boleh dikurangi karena ada wasiat. Nah, yang ketiga ini. Nah, apa hubungannya saum dengan kutiba? Ieu teh ku ustad teh unggal poe, Pak. Pokoknya mah Ibu lamun tarawih ka hiji jo langsung we kutiba alaikum musyidah. Kalau pakai kutiba itu syariat itu memelihara jiwa. Berarti saum itu memelihara jiwa. Coba Pak tanya, yang membatalkan saum berapa, Bu?
makan, makan dan minum, jima istri. kemudian berhubungan suami istri. Pertanyaan saya, yang 3 ini halal nggak? Halal, Pak. Ini kan hebat, Bu. Kita jangankan memakan yang ataupun tidak boleh makan yang halal, yang haram saja itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Pada waktu sekarang bukan yang haram banyak, lalu kita tidak makan. Nanti bulan Ramadan jangankan yang haram, yang halal saja nggak boleh makan. Iya, ini kan nggak boleh. Tidak boleh. Padahal halal kan makan, minum juga halal, Pak. Berhubungan suami istri itu nggak halal. Tapi sampai kenapa tidak boleh? Makanya Allah mengatakan kenapa pakai ya ayyuhalladzina amanu? Karena makan dan minum di bulan Ramadan siang hari di stop itu adalah ujian keimanan. Itu kan ujian keimanan. Kenapa disebut ujian keimanan? Karena bapak dan ibu tidak makan pada hari ini halal. Ini adalah perlu pengorbanan jiwa yang luar biasa. Saya terangkan satu-satu. Makan ini kaitannya. Coba Pak. Hidup manusia itu sengsara dan tidak itu dipengaruhi oleh 3 ini. Tidak sok. Manusia bisa sengsara karena apa? Karena dia itu perutnya. Manusia bisa rusak karena otaknya, Pak. Manusia bisa melakukan sesuatu karena libidonya. Oleh Allah diatur dengan hebat dengan cara seperti ini. Rasul mengatakan sumber penyakit adalah di perut. Kan sumber penyakit di perut tuh. Kenapa? Karena normalnya orang dia itu apabila makan jam 6 maka dia tambah saja 13 jam. Itu harusnya istirahatnya begitu, Pak. Lamun jam ibu tuan, eta teh Bu maksimal nanti 13 jam, 10 jam kurang istirahat heula. Mun urang tadi jam 7 sarapan, ayeuna bari tuang di jam 11, eta teh kan sabaraha jam? 4 jam. 4 jam masih kirang kene ka dieu. Otomatis anu ieu ge can beres ieu teh Pak. Geus aya tuang gede jadi we capeun. Maka ku Allah teh diistirahatkeun setahun sekali. Ini namanya detox perut, Pak. Kenapa? Karena kita tiap hari capek. Cobi ibu, kalau ibu makan jam 6 sore, kemudian bangun jam 5 sore, berapa jam kita kosong? Enggak, jam 6 pagi sore kita makan, kemudian kita berhenti ataupun bangun jam 5. Berapa jam kita kosong? Kan? Hampir 11 jam. Coba lihat Pak, tubuh enak gak? Enak, kenapa? Karena kosong dulu. Tapi kalau Bapak jam 7 makan, kemudian jam 11 sudah makan lagi, ini pasti Pak akan ada berat. Kenapa? Karena ini belum beres, pencernaan ini sudah masuk lagi, digiling lagi yang baru. Tapi oleh Allah katanya jangan khawatir. Kenapa? Karena aku akan detoksifikasikan setiap 1 tahun sekali itu begitu. Kenapa? Ibu jam 3, jam 4 sahur baru bisa makan lagi jam 18. Ini 15 jam, 13 sampai 14 jam kita kosong tiap hari. Itu hebat itu. Dan itu apabila kita melakukan 1 bulan berarti kita sama dengan 120 atau hari kita ini kosong. Paham gak ya? Itulah yang disebut dengan kenapa, dan itu harus didetok perut itu setiap 1 tahun sekali. Dan saya sudah tulis di sini. Di sini ada detoksifikasi perut. Dan diantaranya adalah dengan saum. Dan ternyata wudhu pun detok, Pak. Kenapa? Karena setiap orang berwudhu itu keluar dari sini, ya, energi negatif. Nah, jadi sudah ada. Jadi detoksifikasi di sini sudah saya terangkan. Makanya itu judulnya hati yang tenang. Jadi bulan Ramadan baca ini tenang hati. Dong pikiran lebaran. Kabar nih Mas. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Ada yang beli buku saya kemarin, kemudian begitu dibaca, Ustaz, alhamdulillah abdi terang emu tanah naon ayeuna mah. Naon Bu? Maca buku ya. Entau ngatu hari gitu teh. Apa? Itu. Kemudian dengan otak. Namun Ustaz urusanana minum dengan otak. Bukankah dalam iklan kalau sulit konsentrasi karena kurang minum? Iya. Itu kan iklan itu kan kamu tidak fokus katanya, tidak konsentrasi. Kenapa? Karena di antara organ tubuh manusia yang 90% isinya air adalah otak. Otak, Pak. Dan oleh Allah itu diatur agar otak ini kenapa? Ibu, kalau kita berhenti ya,
Kalau kita berhenti dulu untuk tidak melakukan aktivitas yang ini selama 13 jam, ini otak itu muncul, Bu. Jadi cairan-cairan yang sudah disiapkan dulu sudah mulai pelan-pelan. Makanya rata-rata perang itu zaman Rasul di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu banyak ide. Orang mulai fokus. Nah, usah ada abdi mau bulan Ramadan teh tunduk we. Tunduk we cenah ya hayangna teh ngagoler cenah teh. Nah, ya mah panyawa tapi ayatnya. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu otak tuh berhenti itu. Banyak ide-ide keluar di bulan Ramadan. Saya kalau nulis itu rata-rata bulan Ramadan. Karena banyak kasusnya di bulan Ramadan itu cerna. Makanya Bapak, Ibu, kenapa harus minumnya di setel dulu supaya nanti otak merespon. Karena kan dia kurang. Begitu nanti dibuka, minum lagi sedot lagi buat besok. Di sini. Tidak akan terbayar otak. Dan kenapa orang itu harus berhenti di bulan Ramadan? Karena urusannya dengan akhlak. Kenapa? Manusia bisa blok-blok karena kelamin.